Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, khususnya Anda, orang tua dari anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Salam jumpa, salam sehat, dan salam bahagia. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Yanko Alo PR, dan kami berdua mewakili tim pendamping persiapan komuni pertama. Saya Ibu Mary Hole Dan saya Pastor Terry, senang sekali bisa bertemu pada kesempatan ini. Tidak terasa, tinggal sebulan lagi anak-anak kita akan mengalami perjumpaan pertamanya menerima tubuh dan darah Kristus. Mereka sudah belajar 1 bulan lamanya dan ini tinggal sebulan terakhir. Hati mereka sudah berbunga-bunga, mereka siap menuju puncak. Lalu Ibu Mary, apakah hanya kami yang sibuk dengan anak-anak atau orang tua juga bisa membuat sesuatu untuk hal ini? yang pasti dengan orang tua Iya. sangat mendukung. Ya, nah pertanyaan kita, bagaimana orang tua, bagaimana keluarga mendampingi putra-putri kita di minggu-minggu terakhir menuju hari puncak komuni pertama? Kami menawarkan 3 kemungkinan pendampingan, di rumah, di gereja, dan juga pada hari H, pada hari komuni pertama. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah masing-masing? Pertama, menanyakan kembali bahan-bahan pelajaran yang anak-anak terima pada hari tersebut. Seminggu mereka 2 kali mengikuti pembinaan di gereja. Sepulangnya di rumah, ambillah waktu. Orang tua bertanya kepada anak-anak, apa yang kamu pelajari tadi? Topik-topik apa? Tentang apa? Orang tua lalu bisa menambahkan sesuatu, bisa memperkaya, bisa menggarisbawahi, memberikan contoh-contoh. Dengan ini, anak-anak dibantu mengingat kembali apa yang mereka pelajari tadi. Sementara itu, orang tua juga ikut tahu apa yang anak-anak pelajari. Ada yang lain lagi, Ibu Mary? Bisa juga dengan mempersiapkan misa online atau offline pada hari Minggu. Ya. Sangat baik pada hari Jumat sore atau Sabtu mulai diingatkan kepada anak-anak bahwa hari Minggu nanti kita akan mengikuti misa. Libatkan dia, menentukan, memilih misa jam berapa. Ya. Bisa juga misa Sabtu sore, Minggu subuh, atau jam 8.30 Ya. atau Minggu sore. Sekalian juga menanyakan kepadanya ingin memakai pakaian apa atau baju apa. Dan sekaligus hal ini juga mengingatkan bahwa kita perlu memakai pakaian yang sopan dan bersih karena kita sendiri akan menjadi tamu, undangan dari Tuhan Yesus. Betul. Dan tentunya kalau untuk olahraga ada baju khusus untuk olahraga. Kalau untuk di rumah ada baju untuk di rumah. Apalagi untuk ke gereja, ada juga baju untuk ke gereja yang pantas. Anak-anak bisa belajar dari apa yang mereka lihat. Iya. Teristimewa yang mereka lihat dari orang tua sendiri. Menghormati dan mengutamakan Ekaristi. Ingat, ada pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Baik sekali Bu Mary. Apalagi yang bisa kita buat? Membantu anak-anak mengenal pribadi, figur orang-orang kudus remaja. Karena rata-rata anak-anak kita memiliki smartphone yang baik, maka mereka bisa search dari Google atau dari situs-situs Katolik yang menampilkan kisah-kisah singkat orang kudus. Misalnya Carlo Acutis, Dominic Savio, Don Bosco, Maria Goretti, Santo Tarsisius, Bernadette dari Lourdes, Jacinta Lucia Francesco dari Fatima, dan lain-lain. Lalu ada beberapa situs Katolik yang sangat bagus, misalnya Yesaya Indosel dan katakombe.org. Ini situs-situs yang banyak menampilkan orang-orang kudus
Bukan hanya remaja, tapi juga orang kudus, pelindung dari anak-anak ini sendiri. Orang tua, ajaklah bersama mereka untuk mencari, mendalami, dan lebih mengenal sahabat-sahabat mereka, remaja-remaja yang sudah menjadi orang kudus. Bisa juga pastor dengan doa-doa harian. Ya, Berusahalah mengajak anak-anak untuk lebih memperhatikan doa-doa harian. Saat bangun pagi, ya, sebelum dan sesudah makan, ya. dan malam hari sebelum tidur. Usahakan bisa berdoa pada malam hari secara bersama-sama. Pagi hari pada saat bangunnya, putarkanlah lagu-lagu rohani Wow. untuk menciptakan suasana religius dalam rumah. Ini bagus sekali ya, sehingga ketika kita bangun ada lagu-lagu rohani, Gregorians, atau lagu-lagu rohani Katolik lainnya, pasti di rumah terasa seperti biara Karmel. Iya, Ustaz. Masih ada satu lagi yang bisa kita buat di rumah. Biasakanlah anak-anak mempraktekkan peraturan gereja yang lama, yakni pantang dan puasa 1 jam sebelum komuni atau 1 jam sebelum misa. Tujuannya apa? Untuk mengarahkan anak-anak secara rohani dan jasmani mempersiapkan diri akan perjamuan surgawi yang berbeda dengan makan minum di warung atau jajan di pinggir jalan. Inilah tujuannya, agar anak-anak terbantu memusatkan perhatian dan kerinduannya akan perjamuan Ekaristi. Baik, saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita bisa buat ketika kita sudah tiba di gereja? Pertama, biasakanlah orang tua membantu anak-anak ini agar menjadi terbiasa dan menyukai perayaan Ekaristi sejak dini. Nah, ketika masuk gereja, biasakanlah mereka juga membawa buku-buku doa, puji syukur atau mada bakti. Ajaklah mereka juga untuk memberikan derma pada waktunya. Mungkin ibu atau bapak sudah memberikan mereka menyimpan di sakunya masing-masing, dan pada waktunya mereka bisa memberikannya. Bisa juga pastor dengan menyiapkan ujud atau intensi doa. Ya, Baiklah orang tua juga mengajak anak-anak untuk mempersiapkan sebuah wujud doa yang nanti akan didoakan secara khusus dalam misa hari Minggu. Misalnya orang tua terlebih dahulu mengatakan bahwa besok dalam misa papa dan mama punya wujud khusus. Mohon berkat untuk usaha papa dan mama agar berjalan baik dan lancar. Lalu bisa ditanyakan kepada anak, engkau sendiri apakah wujud doa khususmu? Apa itu? Nanti kita bisa saling mendoakan wujud-wujud kita tersebut. bagus sekali, ide yang bagus. Sehingga anak selalu tiap hari Minggu sudah tahu, saya mau berdoa, mau meminta sesuatu yang khusus dari Tuhan. Tapi juga mulai mendoakan wujud orang tuanya. Dan juga tentu mendoakan wujud-wujud gereja. Satu hal yang saya suka anjurkan kepada orang tua, yakni datanglah lebih awal ke gereja. Ini banyak manfaatnya. Usahakan tiba di gereja 15 menit sebelum misa dimulai. Tanyakanlah pada anakmu, apakah dia ingin atau perlu ke toilet atau tidak. Ini sangat membantu supaya sepanjang misa dia tidak masuk keluar. Lain kali Bu Mary, bukan hanya anak-anak, orang tua juga masuk keluar, dan ini kurang elok lah, ya. Juga orang tua bisa mengajak mereka mampir sejenak. Kita punya Gua Maria yang bagus, berdoa sejenak di situ. Kemudian kita lebih tenang, lalu masuk ke dalam gereja. Tentu sangat berbeda jika kita turun dari mobil, tergesa-gesa, berlari-lari masuk ke gereja. Rasanya kita kurang siap. Anak-anak juga kurang siap, kurang membuat peralihan dari ruang dunia masuk ke ruang ilahi. Dari ruangan bumi sehari-hari kita masuk ke suasana sakral di dalam gereja. Nah, inilah manfaatnya datang lebih awal. Ajaklah anak-anak mulai mendoakan doa pagi dan lain-lain yang ada dalam buku puji syukur atau mada bakti.
Biasanya sudah disediakan juga lembaran bacaan hari Minggu dan doa-doanya. Anak-anak bersama orang tua bisa baca bersama sebagai persiapan untuk nanti lebih mudah memahami pembacaan-pembacaan dari mimbar sabda Tuhan. Biasakanlah anak-anak datang duluan. Dengan demikian, mereka tidak membuat gaduh dan mengganggu orang lain yang sudah sementara berdoa seandainya mereka datang terlambat. Ini sekalian adalah mengajar anak-anak kita etiket dan sopan santun di dalam gereja. Bisa juga pastor dengan membantu melaksanakan sikap-sikap liturgis yang benar. Ya, gereja. ini dia perlu. Nah, orang tua juga perlu mengajari anak-anak cara mengambil air kudus. Ya. Dan membuat tanda salib yang benar di Dan depan gereja. Tidak terburu-buru. Iya. Ya. Nah, bagaimana juga berlutut yang baik Iya. dan benar. Nah, betapa baiknya selalu mengambil tempat duduk di bagian depan. Iya. Begitu pula dengan cara duduk yang benar, cara berdiri yang benar, Iya. menebah dada, Iya. membungkuk kepala, cara memegang buku lagu, dan lain-lain. Baik sekali ya, memang sejak awal makin baik jika mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan khas Katolik dalam perayaan Ekaristi. Yang pasti juga penting ialah anak-anak ini mulai terbiasa dan mampu menjawab sapaan-sapaan imam. Misalnya imam berkata, "Tuhan sertamu." Anak-anak dibiasakan menjawab juga, "Dan sertamu juga." Bukan hanya dia melongo, kebingungan, atau tidak tahu mau menjawab apa. Begitu juga ada doa-doa yang harus diketahui, doa tobat, doa saya mengaku, kemudian ucapan-ucapan Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan kepada Allah, kudus, dan anak domba Allah. Pada waktu persembahan, mereka harus bisa menjawab ajakan imam. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Dan juga yang penting, sebelum komuni kudus, anak-anak harus bisa mengucapkan dengan tepat dan baik, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Ini akan menjadi doa mereka selalu sebelum menerima komuni kudus. Bisa juga dengan mempelajari tata cara putra-putri altar melayani di altar. Ya. Untuk mengarahkan dan mempersiapkan dia menjadi calon putra-putri altar. Iya. Jadi serentak sebagai persiapan karena nanti kalau sudah komuni pertama, mereka sudah boleh mengambil bagian melayani altar sebagai putra-putri altar. Ya, sangat bagus. Jenjang lebih tinggi sesudah menerima komuni kudus. Terakhir, apa yang orang tua, keluarga, dan anak sendiri bisa buat pada hari H, pada hari komuni pertama? Sebelum ke gereja, ketika anakmu bangun, putarlah lagu rohani. Sehingga ketika ia tersadar bangun, ia berada dalam suasana religius, suasana rohani. Ajaklah dia untuk mandi, mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian tibalah sarapan bersama-sama, tentu dibuka dengan doa, dihadiri oleh semua anggota keluarga. Biarlah ia mengalami bahwa hari ini khusus dan spesial, dan semua keluarga mendukung dia. Kemudian sebelum berangkat ke gereja, ambillah waktu bersama. Papa dan mama serta kakak adik mengelilingi dia, berdiri di depan tempat doa keluarga. Ibu bapa boleh menumpangkan tangan di bahunya, lalu papa atau mama mendoakan dia dengan kata-kata sendiri, menyerahkan dia kepada Tuhan Yesus, dan mohon Tuhan Yesus masuk dan tinggal dalam hatinya dan menjadi sahabatnya yang paling baik sepanjang hidupnya. Lalu dengan penuh sukacita, go, 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 bertolak, berjalan menuju gereja, menuju perjamuan Tuhan. Biasanya pastor kalau sudah hari hanya menerima komuni,
Selain perayaan di gereja, Iya. ada juga perayaan syukur dari keluarga pada hari komuni. Iya. Nah, tidaklah wajib sebenarnya bahwa keluarga mengadakan perayaan pesta syukur secara khusus. Iya. Namun, jika bisa diadakan ibadah singkat bersama dengan keluarga dekat, Iya. bersama dengan ibu bapak serani, Iya. kemudian disusul juga dengan makan bersama atau minum bersama Iya. secara sederhana. Kemudian juga ada penyerahan hadiah dengan keterangan bahwa apa maksud hadiah itu diberikan. Ya, ini menarik sekali. Hadiah apa yang paling cocok ibu bapak untuk anak-anakmu pada komuni pertama mereka? Berikanlah hadiah berupa benda-benda religius, benda-benda rohani yang akan berguna bagi anak ini sepanjang hidupnya. Misalnya, yang paling sederhana, hadiahkan buku puji syukur dan mana bakti serta kitab suci yang menjadi miliknya dan selalu dia pakai, selalu dia gunakan sepanjang sisa kehidupannya. Usahakan jangan hilang. Bagus juga orang tua memberikan hadiah, bisa jadi sebuah salib duduk, sebuah salib yang bisa diletakkan berdiri di atas meja. Salib ini akan menjadi milik pribadinya. Dan usahakanlah kemanapun anak ini pergi, salib ini selalu dibawa. Misalnya dia bersekolah di Jakarta, dia bersekolah di luar negeri, dia bepergian kemana, biarlah salib ini menjadi teman, menjadi sahabatnya yang dia bawa kemana saja dia pergi. Atau juga rosario, atau juga patung Maria, atau juga patung yang sesuai dengan nama baptisnya. Benda-benda ini akan menjadi teman seperjalanannya, akan menjadi pengingat dia akan hari paling indah, hari komuni kudusnya yang pertama. Saudara-saudari, kami kira cukuplah sekian tips yang kami boleh share dan bagikan pada kesempatan ini. Kiranya berkenan dan kita dapat saling membantu menjadikan perayaan komuni pertama anak-anak kita ini menjadi pesta iman, pesta keluarga, bahkan pesta gereja yang sangat berkesan dan mendalam bagi anak-anak kita. Tinggallah bersama anak-anak kami ya Tuhan, dan semoga oleh roti surgawi ini jiwa mereka menikmati hidup di surga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam sehat, salam kasih, salam sejahtera.